Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abzan dengan NIM D1011111132. Di sini saya akan memaparkan seminar proposal saya dengan judul Pemanfaatan limbah tali dioksid kompor merah (REDMAT) sebagai bahan tambahan tanah timbunan yang distabilisasi dengan semen. Tinjauan terhadap sifat fisik tanah. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Eka Priyadi STMT, dan juga dosen pembimbing kedua saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Ratna RRN Rustamaji MTPU, serta dosen penguji utama saya, yaitu Ibu Insinyur Vivi Batiar STMT IPN, dan juga dosen penguji kedua saya, yaitu Ibu Yati Oktaviana STMT. Latar belakang. Limbah titanium oksid kompor merah merupakan salah satu limbah B3 yang dihasilkan dari proses produksi biji boksit menjadi alumina dengan metode Bayer. Salah satu perusahaan di Kalimantan Barat yang melakukan produksi alumina dengan metode Bayer ini adalah PT Borneo Alumina Indonesia atau disingkat PT BAI yang terletak di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Dikutip dari situs resmi PT BAI, dalam proses produksi 1 ton alumina dapat menghasilkan limbah lumpur merah sebanyak 2 ton. Dengan limbah yang dihasilkan mencapai 2 kali lipat ini, jika lumpur merah yang tidak dimanfaatkan, limbah ini berpotensi mengalami penumpukan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakteristik dari tanah timbunan yang ditambah lumpur merah pada lapis pondasi badan jalan. Kedua, bagaimana pengaruh sebelum dan sesudah pencampuran lumpur merah atau redmat dengan tanah timbunan ditambah semen terhadap sifat fisik tanah lapis pondasi badan jalan dengan karakter yang berbeda. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut. Untuk mengetahui karakter fisik dari tanah timbunan yang ditambah lumpur merah atau redmat pada lapis pondasi badan jalan. Kedua, untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah penambahan lumpur merah atau redmat pada tanah timbunan yang ditambah semen terhadap sifat fisik tanah lapis pondasi badan jalan yang ditinjau dengan karakter yang berbeda. Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan pembatasan masalah agar penelitian tetap terfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, batasan masalah penelitian dilakukan pada hal berikut. 1. Sampel tanah timbunan yang digunakan adalah tanah yang berasal dari Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyo, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Sampel lumpur merah yang digunakan berasal dari produksi boksit dan alumina yang dilakukan oleh PT Borneo Alumina Indonesia yang terletak di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Ketiga, penelitian dilakukan di Laboratorium Mektan atau Mekanika Tanah, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Keempat, penelitian ini tidak meninjau sifat kimia bahan tersebut. Kelima, bahan pengikut yang digunakan yaitu semen Portland tipe 1 dengan persentase sebanyak 3% dengan berat kering tanah. 6. Masa kering sampel adalah 0, 7, dan 14 hari. Untuk pengujian sifat fisik tanah dilakukan pengujian kadar air, pengujian berat volume, pengujian berat jenis, pengujian batas Atterberg, pengujian hidrometer, pengujian analisa saringan. Kedelapan, total benda uji dari setiap variasi campuran yang dilakukan sebanyak 156 bulan. Tinjauan umum tanah. Tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat atau butiran, mineral pada yang tidak terfermentasi terikat secara kimia satu sama lain dan lain dari bahan-bahan organik yang telah melapuk, yang berpartikel padat, disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel pada tersebut. Tanah adalah kombinasi mineral dan unsur organik yang berbentuk padat, gas, dan berair. Tanah terdiri dari lapisan partikel yang berbeda dari bahan aslinya dalam sifat fisik, mineralogi, dan kimia.
karena interaksi antar atmosfer dan hidrosfer atau sebab lain. Partikel tanah terbentuk dari batuan yang pecah, yang telah berubah karena efek kimia dan lingkungan, termasuk cuaca dan erosi. Partikel tanah tersusun secara longgar menciptakan formasi tanah yang terdiri dari ruang pori. Tabel batas batas ukuran butiran tanah. Lumpur merah atau red mud. Menurut Marini et al., lumpur merah merupakan salah satu jenis limbah tailing yang dihasilkan oleh proses pemurnian biji bauksit menjadi alumina, atau lebih dikenal dengan istilah proses Bayer. Limbah yang dihasilkan dari proses Bayer ini tergolong limbah B3 yang dapat mencemari tanah, air, dan lingkungan dikarenakan adanya penggunaan natrium hidroksida dalam proses pemurniannya. Natrium hidroksida ini bersifat korosif, hidrostropis, mudah larut dalam air, dan massa kuat yang menjadikan limbah lumpur merah ini menjadi berbahaya. Berikut komposisi khas lumpur merah. Tanah timbunan. Menurut Bina Marga, tanah timbunan merupakan tanah yang berasal dari daerah tertentu yang sengaja digali, kemudian dibawa menuju proyek konstruksi yang memiliki tanah asli yang kurang stabil atau memiliki daya dukung yang rendah. Sehingga penimbunan tanah diperlukan untuk membuat sebuah lapisan di atas tanah asli menjadi lebih stabil dan sebelumnya. Selain itu, tanah timbunan juga digunakan untuk mencapai elevasi yang telah direncanakan dalam proses proyek konstruksi. Tanah timbunan dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanah timbunan biasa dan tanah timbunan pilihan. Spesifikasi tanah timbunan. Tanah timbunan biasa. Sebagai tambahan, timbunan untuk lapis ini bila diuji dengan SNI 1744-2012 harus memiliki nilai CBR tidak kurang dari karakter daya dukung tanah dasar yang diambil untuk rancangan yang ditunjukkan dalam gambar atau tidak kurang dari 6%. CBR setelah perendaman 4 hari bila dipadatkan 100% kepadatan kering maksimum atau MDD seperti yang ditentukan oleh SNI 1742-2008. Timbunan pilihan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan di atas untuk timbunan biasa, dan sebagai tambahan harus memiliki sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya. Timbunan pilihan harus diuji sesuai dengan SNI 1744-2012 dan memiliki CBR minimal 10%. Setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 17/2/2008. Stabilisasi tanah. Sebagai salah satu hal penting dalam mendukung sebuah konstruksi tetap aman, tanah sebagai penahan beban haruslah memiliki sifat-sifat yang baik secara teknis, mulai dari sifat fisik dan sifat mekanis. Tanah yang cukup untuk menahan beban dari konstruksi. Pada penelitian ini, stabilisasi yang digunakan ialah stabilisasi kimiawi. Stabilisasi di cara kimiawi yaitu dengan menambahkan bahan kimia tertentu dengan material tanah sehingga terjadi reaksi kimia antara tanah dengan bahan pencampuran yang akan menghasilkan material baru yang memiliki sifat teknis yang lebih baik. Sebenarnya, menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI tentang semen Portland. Semen Portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak atau klinker. Semen Portland terutama yang terdiri atas kalsium silikat bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih untuk bentuk kristal senyawa kalsium sulfat, dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lain. Semen Portland dibagi menjadi 5 tipe, yaitu sebagai berikut. Reaksi antara semen dan lumpur merah. Reaksi hidrasi semen Portland tipe 1. Ketika semen Portland tipe 1 dicampur dengan air, komponen utamanya seperti C3S alit dan belit, C3A aluminate, dan C4AF ferrite akan bereaksi dengan air hidrasi menghasilkan produk utama kalsium silikat. Senyawa utama
yang memberikan kekuatan pada beton. Yang kedua, kalsium hidroksida atau Portlandite, produk sampingan yang meningkatkan pH larutan pori. Reaksi pozzolanic dengan lumpur merah. Lumpur merah memiliki potensi untuk bertindak sebagai bahan sementasi tambahan jika terutama jika diaktifasi, misalnya dikalsinasi karena kandungan silika dan aluminanya. Reaksi pozzolanic terjadi antara yang dihasilkan dari CaOH2 yang dihasilkan dari hidrasi semen dengan komponen silika SiO2 dan alumina Al2O3. Reaksi yang ada di dalam lumpur merah sebagai berikut. Reaksi antara semen dan lumpur merah. Efek alkalinitas tinggi lumpur merah. Lumpur merah bersifat sangat basah, pH tinggi karena kandungan alkali seperti natrium oksida Na2O dan kalium oksida K2O residual. Kealkalian tinggi ini memiliki beberapa dampak. Mempercepat hidrasi awal, lingkungan yang sangat basah dapat mempercepat laju reaksi hidrasi semen Portland. Reaksi alkali agregat, alkali silika, jika kandungan silika reaktif dan alkali terlalu tinggi dapat terjadi reaksi ekspansif yang berpotensi merusak beton dari waktu ke waktu. Perubahan sifat adonan segar. Penambahan lumpur merah mempengaruhi produksi reologi adonan semen seperti waktu pengikatan dan kemampuan kerja. Seperti tanah adalah karakteristik tanah yang ditentukan oleh kondisi fisik material tanpa melibatkan perubahan komposisi mineraloginya. Parameter ini umumnya digunakan untuk mengidentifikasi jenis tanah, mengklasifikasikan, serta mendapatkan karakteristik tanah tersebut. Pengujian sifat fisik tanah. Yang pertama adalah pengujian kadar air dengan ASTM D2216 strip 19. Yang kedua, pengujian berat volume dengan standar ASTM D7263. Yang ketiga, pengujian berat jenis dengan acuan ASTM D85402. Berikutnya, pengujian batas cair Atterberg dengan acuan ASTM D42236. Pengujian batas plastis Atterberg dengan acuan ASTM D424-74 dengan didapat PI sama dengan LL dikurang PL, di mana LL adalah liquid limit dan PL adalah plastic limit. Pengujian batas susut Atterberg dengan acuan ASTM 427-74. Berikutnya pengujian hidrometer dan analisa gradasi dengan acuan ASTM D798-21E1. Lapisan pada badan jalan. Menurut Pesto dan Bina Marga Konstruksi, jalan terdiri dari lapisan permukaan, lapis fondasi bawah, tanah dasar, dan serta tabel-tabel syarat minimum pekerjaan lapis fondasi. Penelitian terdahulu, penelitian Sarifa dan Sarifika 2024 yang meneliti tentang analisis pengaruh teknologi bukti terhadap stabilisasi tanah dasar pada jalan tambak. Ini pemadatan dan CBR bearing California Bearing Ratio hasilnya yang peroleh bahwa tanah asli tergolong pada klasifikasi A2 menurut sistem klasifikasi ASTO yang termasuk ke dalam jenis tanah kerikil dan pasir mengandung lanal dan lempung. Dari pengujian laboratorium yang dilakukan dengan versi perbandingan penambahan lumpur merah sebesar 25%, 50%, dan 75% pada tanah dasar menunjukkan nilai CBR yang semakin menurun sehingga direkomendasikan tambahan material lain seperti bahan stabilisasi tanah. Penelitian Pusung meneliti tentang evaluation of characteristic road
properties of red mud for possible use as geotechnical material in civil construction. Penelitian ini menggunakan metodologi pengujian sifat fisik dan mekanik tanah. Pengujian fisik yang dimaksud adalah pengujian berjenis, pengujian batas batas tembok, pengujian permeabilitas, analisis butiran, dan analisis hidrometer. Sedangkan pengujian mekanik yang dimaksud yaitu pengujian kematangan standar, pengujian traksial, pengujian UCS, pengujian CWR. Sebenarnya penelitian ini bahwa adalah sebagai berikut. Metode penelitian. Pada lokasi penelitian dilakukan dengan cara pengujian sampel tanah terhadap semua percobaan secara langsung di laboratorium mekanika tanah Fakultas Teknik Universitas Tanjung Priok. Adapun lokasi asal sampel tanah pada penelitian ini berada di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Tinyo, Kabupaten Bawah, Provinsi Kalimantan Barat. Sampel limbah red mud berasal dari PT Borneo Alumina Indonesia, Sungai Kunyit, Kabupaten Bawah, Provinsi Kalimantan Barat. Penentuan persentase semen korban tipe 1. Menurut spesifikasi umum Bina Marga Revisi 2 tahun 2020, penggunaan semen sebagai bahan stabilisasi mulai dari 3 sampai 8% dari berat total berat tanah kering. Dan kami mengambil 3% karena dengan alasan mencoba dari yang paling mudah karena semen adalah suatu produk yang juga mahal. Penamaan khusus campuran untuk kode S adalah tanah asli, R adalah lumpur merah, SC adalah tanah plus semen, SR1 adalah tanah plus lumpur merah dengan kandungan 25%. Yang kedua, SR2 adalah tanah dengan lumpur merah dengan kandungan 50%. SRC1 adalah tanah plus lumpur merah 25% plus semen 3%. SRC2 tanah plus lumpur merah 50% plus semen 3%. Variasi komposisi campuran adalah pengujian fisik dan mekanis. Adalah sebagai berikut. Adapun jumlah benda uji sifat fisik tanah adalah sebagai berikut. Adapun tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah pertama studi literatur, pengambilan bahan, persiapan bahan, pencampuran bahan, pembuatan sampel, dan pengujian sampel. Adapun bagian alir penelitian sifat fisik tanah adalah sebagai berikut. Adapun hasil pengujian pada lumpur merah itu sendiri adalah sebagai berikut. Adapun hasil pengujian tanah timbunan biasa itu sendiri dengan hasil pengujian sebagai berikut. Adapun konsistensi tingkat kekuatan tanah adalah sebagai berikut. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini. Adalah sebagai berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.